Aku juga punya cita-cita tentang pertanian ini. Belajar dari kondisi sekarang, bagaimana pemuda itu sangat berjarak dengan pertanian. Nah, itu juga menjadi dasar dari diriku sendiri kenapa aku bertani gitu kan. Dan aku juga merasakan itu, bagaimana ada perasaan bahwasanya bertani itu bukan masa depan gitu kan. Untuk apa kita gengsi sebenarnya? Padahal itu yang memberi kehidupan gitu. Salah satu bumbu masak utama dunia yang berasal dari Iran, Pakistan, dan pegunungan-pegunungan di sebelah utaranya, kemudian menyebar ke berbagai penjuru dunia, baik subtropis maupun tropis. Wujudnya berupa umbi yang dapat dimakan mentah untuk bumbu masak, acar, bahkan obat tradisional. Kulit umbinya dapat dijadikan zat pewarna dan daunnya dapat digunakan untuk campuran sayur. Tanaman penghasilnya disebut dengan nama yang sama. Bawang merah saat ini dianggap sebagai sebuah varietas dari spesies Allium cepa, spesies yang memuat sejumlah besar varietas bawang yang dikenal dengan nama kolektif bawang bombay. Bawang merah mengandung vitamin C, kalium, serat, dan asam folat. Selain itu, bawang merah juga mengandung kalsium dan zat besi. Bawang merah juga mengandung zat pengatur tumbuh alami berupa hormon auksin dan giberellin. Kegunaan lain bawang merah adalah sebagai obat tradisional. Bawang merah dikenal sebagai obat karena mengandung efek antiseptik dan senyawa alin. Tidak sedikit pula yang menggunakan bawang merah menjadi bawang goreng. Umumnya masakan Indonesia berupa soto, sup, juga bubur ayam menggunakan bawang goreng sebagai penyedap sewaktu dihidangkan. Selain diolah menjadi bawang goreng, bawang merah dapat juga bermanfaat sebagai obat, yaitu untuk mengobati mah, masuk angin, menurunkan kadar gula dalam darah, menurunkan kolesterol, sebagai obat kencing manis atau diabetes mellitus, memperlancar pernafasan, dan memperlancar aliran darah. Karena bawang merah dapat menghambat penimbunan trombosit dan meningkatkan aktivitas fibronotik. Horas dengan Mangula. Berbicara tentang bawang merah, tim Beta Mangula kali ini berkesempatan merangkum dengan tuntas cara penanaman bawang merah sitamak berkualitas bersama narasumber kita, petani muda asal Samosir. Aku juga punya cita-cita tentang pertanian ini. Belajar dari kondisi sekarang, bagaimana pemuda itu sangat berjarak dengan pertanian. Nah, itu juga menjadi dasar dari diriku sendiri kenapa aku bertani gitu kan. Dan aku juga merasakan itu, bagaimana ada perasaan bahwasanya bertani itu bukan masa depan gitu kan. Untuk apa kita gengsi sebenarnya? Padahal itu yang memberi kehidupan gitu. Horas, perkenalkan saya Boy Tures Tanggang. Sudah berumur 25 tahun berjalan. Petani bawang merah. Nah, jadi saya pemuda Samosir, asli dari Samosir, lahir di Samosir, dan bertani di Samosir. Soalnya kalau fokus dibilang memang fokus bertani, tapi kalau dibilang pekerjaan, bertani lebih dari pekerjaan sama aku gitu. Kalau yang kugeluti sekarang ada 3. Tapi yang paling fokus itu di bawang merah. Yang kedua, inilah padiku ini, yang di bawah perbawangan ini. Baru yang ketiga ada jahe putih. Aku dulu kuliah di Unimed, Universitas Negeri Medan. Tamat tahun 2018, bulan 11. Sidang bulan 6, jadi sebelum wisuda aku udah bertani cabai lah masa itu kan. Sejak itulah terhitung aku mulai bertani. Jadi belum tamat aku udah mengula aku gitu, udah bertani. Aku juga punya cita-cita tentang pertanian ini.
belajar dari kondisi sekarang bagaimana pemuda itu sangat berjarak dengan pertanian. Nah itu juga menjadi dasar dari diriku sendiri kenapa aku bertani gitu kan. Karena aku juga merasakan itu bagaimana ada perasaan bahwasannya bertani itu bukan masa depan gitu kan. Nah, jadi menghadapinya ya yang pertama yang kupikirkan apa ya, dan memang berangkat dari pemikiran selama kuliah sebenarnya kenapa memilih bertani gitu kan. Yang paling dasar, yang paling primer dalam kehidupan manusia kan kebutuhan kebutuhan perut juga kan. Ya, kalau tidak ada hasil pertanian sebenarnya tidak ada kehidupan ini. Itulah filosofinya salah satu kan. Untuk apa kita gengsi sebenarnya? Padahal itu yang memberi kehidupan gitu. Nah, itulah membuat spirit atau semangat untuk bertani. Jadi hal-hal yang yang membuat gengsi itu sudah tertaklukkan dalam diriku gitu kan. Udah tidak kupikirkan lagi yang hal kayak gitu. Jadi masa kau bertani sarjana kau tahu bertani kau gitulah kan, pemikiran-pemikiran umum di masyarakat desa terutama. Karena kita sekolah tujuannya kayaknya meninggalkan desa gitulah kan. Nah, logika itulah yang ku tentang, makanya aku bertani gitu. Dulu kan bercabai aku sebelum wisuda, tapi tidak jauh-jauh juga kan. Kemarin itu sekali nggak ada harganya kan, panen cabai setahun lebih tapi nggak ada uangnya. Jadi konsultasi sama orang tua, ya udah berbawang masih kita katanya, bertani bawang lah dulu kita katanya. Disitulah aku mulai 2019 bulan 2. Makanya bawang ini menjadi lebih lebih potensial untukku secara ekonomi. Alasan-alasannya datang kemudian setelah udah bertani kan dan sudah memanen, aku jadi memikirkan lebih dalam lah gitu kan. Gimana sih sebenarnya bawang merah Samosir ini? Rupanya bawang merah Samosir itu sudah menjadi salah satu varietas. Saya jadi bertemu dengan seorang akademisi yang memang sudah kandidat profesor di bawang merah kan. Dia bilang memang ya bawang Samosir itu sudah kita masukkan menjadi salah satu varietas bawang merah katanya. Bawang merah Samosir lah mereka bilang varietasnya, kultivarnya. Tapi kalau di masyarakat bawang ini sudah punya nama. Bayangkanlah satu komoditas pangan dia sudah punya nama oleh masyarakatnya. Jadi menurutku bawang merah itu punya cerita mendalam dengan masyarakatnya. Jadi bawang merah di Samosir itu dikasih nama bawang sitapak. Bawang sitapak lah nama bawang merah di Samosir ini. Yang pertama, lahanku sebenarnya berangkat dari kondisi bertaniku sebenarnya. Aku lahannya tidak dekat dengan air. Nah, jadi bawang sitapak ini memang bawang yang lebih kebal gitu untuk cuaca, untuk hama juga gitu kan. Nah, makanya secara kondisi pertaniannya aku lebih tepat menggunakan bawang sitapak. Baru yang kedua memang kayaknya ini punya nilai gitu loh. Bawang sitapak ini punya nilai karena dia sudah punya cerita sejarah juga di dalam masyarakat Samosir gitu. Makanya fokus untuk menaikkan kembali pertanian bawang merah sitapak ini. Kenapa dibilang bawang sitapak kan? Dia panen, dia kayak di dalam kayak di dalam tapak. Tahu kan tapak itu? Dari tapak itunya, bahasa itunya sebenarnya dibuat jadi si tapak kan, yang ditambahinnya si itu penyebutan kan. Nah, jadi dari penampakan fisiknya kalau mau dipanen itulah yang membuat dia menjadi menjadi nama karena dia kayak di dalam tapak gitu kan, bertindi-tindi gitu. Nah, itu menandakan dia kayak di dalam tapak. Itulah yang melatar belakangi masyarakat menyebutnya bawang sitapak gitu. Iya, kalau mau bertani bawang, yang pertama harus ada lahannya. Baru kenali lahannya, potensial gak untuk bertani bawang. Karena ada juga memang lahan yang tidak potensial untuk bawang gitu. Nah, kalau secara strukturnya contohnya tanah itu ada 3, itu liat, debu, dan pasir gitu kan. Nah, jadi kalau untuk bawang dia, kita harus perhatikan antara liat dengan pasirnya harus kira-kira berimbang gitu. Jadi tanahnya akan lebih longgar kalau dia lebih berpasir.
Iya, kalau mau bertani bawang, yang pertama harus ada lahannya, baru kenali lahannya. Potensial gak untuk bertani bawang? Karena ada juga memang lahan yang tidak potensial untuk bawang gitu. Nah, kalau secara strukturnya contohnya tanah itu ada 3, itu liat, debu, dan pasir gitu kan. Nah, jadi kalau untuk bawang dia, kita harus perhatikan antara liat dengan pasirnya harus kira-kira berimbang gitu. Jadi tanahnya akan lebih longgar kalau dia lebih berpasir. Tanaman bawang merah kan yang uratannya sangat halus, dia membutuhkan lahan bertani yang lebih longgar, yang lebih gembur gitulah. Kalau bawang memang dia memang harus fokus untuk bawang aja, tidak terlalu perlu tumpang sari gitu kan. Jadi kayak tumpang sari dia kayaknya nggak perlu, karena dari sifat bawangnya, bawang itu kan uratannya sangat halus. Nah, bawangnya kayak benang lah uratannya, jadi perlu penanaman yang memang fokus untuk dia gitu. Jadi supaya dia bebas untuk tumbuh, bebas untuk berkembang gitulah. Ya kalau untuk budidayanya aku bilang campur lah ya, masih ada yang yang tradisional, ada juga yang sudah pakai teknologi. Contohnya untuk buka lahan pertama itu aku udah pakai traktor gitu kan. Nah, jadi udah pakai traktor, jadi dia lebih cepat. Tapi kalau untuk pembedengannya dan penarikan mulsanya ya masih manual gitu, udah masih pakai tangan lah sama cangkul. Kalau di perawatannya aku sudah pakai alat pompa sprayer gitu kan, pasti lebih cepat karena dia udah pakai dinamo juga. Untuk mencornya, kalau aku kan mancor aku, jadi pupuknya dicairkan supaya lebih kontak terhadap bawangnya. Itu udah pakai mesin Dorsmer gitu, jadi lebih efektif dan lebih cepat. Baru kita olah itu, traktorannya ada fase juga. Jadi untuk bukaan pertama kita harus biarkan dia kira-kira 2 minggu kan untuk pembusukan. Harus kita biarkan dia 2 minggu untuk pembusukan. Di situ kita taburlah dolomit. Nah, dolomit ini kita butuhkan untuk penyegaran, kayak refresh lah tanahnya gitu kan. Kalau pH-nya terlalu tinggi jadi direndahkan, kalau terlalu rendah dinaikkan, kayak gitulah sifat kapur ini untuk menetralisir tanah gitu. Nah, itulah di umur 2 minggu. Setelah 2 minggu dia baru kita olah lagi. Sebenarnya masih pada tahap pertama, tapi kan pengolahan kedua lah dia. Setelah dibuka pertama kali kan baru ditraktor lagi supaya campur yang kena dolomit itu, yang di atas itu sama yang di bawah yang lagi busuk. Nah, itulah dia pengolahannya selanjutnya. Setelah itu nanti dijaluri lah dia. Nah, ini bedengan ini dibuat pakai traktor 6 kali berjalan lah kan untuk membentuk ini. Begitu juga selanjutnya, jadi dia ada 6 kali putaran untuk membentuk ini. Itulah tahap pertamanya, baru dia selesai. Kalau pH untuk bawang 5,5 ke 6, sebenarnya kita juga harus perhatikan ini ya, perhatikan kondisi cuaca juga. Itu kan dipengaruhi oleh cuaca gitu. Jadi cuaca itu memang mempengaruhi kita melakukan perlakuan untuk budidaya bawang merah. Yang pertama, kita harus ketahui bahasanya umur bawang itu cuma 2 bulan. Kalau sebuah tanaman hanya berumur 2 bulan, ya pastinya dia harus dekat dengan air. Tetapi tidak juga diberi atau terkena kuantitas air yang berlebih. Bisa juga jadi busuk dia. Pada fase pengumbian, dia terlalu banyak kena hujan atau terlalu banyak air, umbinya tidak akan jadi bulat, tetapi dia jadi pecah. Dia harus dekat dengan air, tetapi dia tidak bisa berlebih terhadap air gitu. Ini kan sulit ini melihat transisinya gitu. Yang selanjutnya sebenarnya pemilihan bibit. Pemilihan bibit perlu juga. Contohnya umbi bawang merah yang cocok untuk ditanam itu yang seperti apa. Kalau dari ukuran juga sebenarnya ukuran bibit itu ada gitu. Kalau yang biasa aku contohnya, yang pertama secara fisik dia harus bulat lonjong dan dia tunggal. Bibitnya itu harus tunggal dia. Yang kedua dia harus memang padat kering. Dia tidak lembek. Kalau dia lembek berarti ada potensi dia sudah berjamur atau dia sudah busuk. Itu harus diperhatikan juga. Nah, dan umbinya jangan yang terlalu besar. Kemungkinan kalau dia terlalu besar, anakan mungkin berpengaruh gitu untuk anakannya nanti ke depan. Selanjutnya ada juga kalau bibit itu dia kan punya fase dormansi atau masa tidur. Itu fase di mana bawang dipersiapkan untuk menjadi bibit. Ini biasanya digantung. Nah, ketika di penggantungan, kalau dia sudah lebih dari 2 bulan atau sudah berumur 2 bulan masa penggantungannya,
langsung tanam juga nggak masalah gitu, asalkan tanahnya itu tadi lembab. Yang kedua, kalau dia tidak sampai berumur 2 bulan, itu biasanya diberikan perlakuan lebih. Penunasannya dipaksa dengan memotong ujung bawang umbi itu untuk penanamannya. Dia harus diiris dulu ujungnya gitu, kira-kira kalau hitungan mili kira-kira 2-3 mili lah. Pokoknya ujung dari bawang itu terbuka supaya penunasannya terbantu gitu. Tapi kalau bibitnya sudah lebih dari 2 bulan, dormansinya ya tidak usah diiris pun tidak apa-apa sebenarnya. Benih yang baik memang sudah dilakukan dari pemanenan. Pas panen itu, di situ juga sebenarnya kita bisa lihat mana dia yang bisa jadi bibit. Itu tadi dia akan jadi dari bentuk umbinya itu yang tunggal. Kalau dia yang tunggal langsung kita sisihkan waktu panen gitu. Jadi supaya dia sudah selektif menjadi bibit gitu. Kalau dia dari biji, dia kan pasti lebih netral. Tapi kalau dari umbi kan kita harus perhatikan apa kondisi sebelumnya ketika dia dipanen gitu kan. Apakah didominasi oleh hama sebelumnya gitu kan. Pasti kandungan bawang atau umbinya itu juga terpengaruh. Tetapi biasanya biji itu pasti lebih lama. Biji itu pasti memakan waktu sampai 3 bulanan lebih karena dia kan harus disemai. Sekarang perlu juga diperhatikan jarak tanam. Sekarang kan sudah pakai mulsa. Kalau jarak tanamnya itu sudah mengikuti mulsa gitu. Sebenarnya mulsa itu ada yang 4, ada yang 5, ada 6, ada 7. Jarak tanamnya kan sudah pasti berbeda kan. Nah, ini kenapa aku buat yang 5? Karena ini baru pertama sekali aku tanam di sini bawah. Karena masih pertama gitu kan, tidak langsung berani membuat dia lebih rapat gitu. Karena kalau lebih jarak dia kan pastinya proses bertumbuhnya kan pasti beda dengan yang jarak 6 dan jarak 7 kan. Konsentrasi pertumbuhan per umbinya kan kalau dia jarak 10 cm kan sudah pasti berbeda dengan jarak yang 20 cm untuk kebutuhan unsur hara yang ada di dalam tanah yang bisa diserap oleh setiap umbi gitu. Semakin jarak dia semakin besar umbinya gitu. Jadi kalau perlakuan yang 5 ini, kalau aku sendiri ini fokus untuk konsumsi. Tapi kalau dia ada yang berjarak 7, berlubang 7, berlubang 6, mulsanya bisa juga untuk pengambilan bibit dari yang jarak tanam 6. Penanamannya biasanya kalau kita tanam jangan tertanam secara full dia umbinya jangan terlalu full ditanam. Dia harus terkena matahari paling sedikit, ujungnya lah kelihatan lah. Jadi umbinya kelihatan ketika dia ditanam, tidak tertutup rapat. Itu yang membuat dia gampang untuk menerima sinar matahari kan, menerima angin juga, karena itu semua mendukung pertumbuhan bawangnya. Setelah ditanam, masuklah ke pemeliharaannya. Di penanamannya aku memang menggunakan kompos sebagai nutrisi awal perkembangan bawangnya. Jadi dia dikasih kompos kotoran sapi dan kotoran babi. Jadi yang 2 ini ku mixing, aku campur dia kan. Itulah yang ku buat jadi komposnya. Tidak satu jenis, tapi 2 jenis yang sudah di mix. Baru masuklah dia pupuk dasar kan. Jadi pakai kimia juga dia di pupuk dasarnya. Jadi kompos itu sudah bercampur dengan kimiawi, tetapi konsentrasinya dan kuantitasnya berbeda. Contohnya 1 bedeng ini dia butuh setengah kilo sampai 1 kilo pupuk kimia. Tapi kalau komposnya dia kira-kira sudah 15 kilo. Itulah perbedaan kuantitas pemupukan dasar antara yang kompos dengan yang kimia. Jadi nanti udah ditanam kira-kira 2 minggu tidak ada hujan, aku akan sirami dari atas gitu. Pastinya kan 2 minggu dia sudah punya tunas daun kan, sudah ada tunas daunnya.
Baru di umur 3 mingguan aku biasanya melakukan aplikasi nutrisi. Jadi di umur 3 minggu dia kucor. Disitulah dia diberikan nutrisi lagi dari pupuk kimia. Biasanya pakai NPK Mutiara Biru itu 1 tong dia kira-kira 2-3 kilo gitu. Lebih ekstra lagi kita tambahi dia pupuk yang mengandung kalium dan fosfat yang tinggi. Biasanya aku tambahin 1 kilo lagi, jadi 3 kilo lah dalam 1 tong untuk pengkocorannya, pemberian nutrisinya. Nah, itu di umur 3 minggu. Karena bawang kan 2 bulan. Nah, jadi 1 bulan 1 HST sampai 30 HST dia masa vegetatif. Nah, di masa vegetatif ini kupikir kita harus memberikan nutrisi yang lebih untuk nitrogen. Karena nitrogen sangat membantu dia untuk bertumbuh di umur 1 bulan. Nah, penunasan, kesehatannya daun gitu kan. Hujan adalah salah satu pembawa atau pemberi nitrogen yang bagus untuk tanaman. Jadi kalau memang sering hujan di umur 1 bulanan, pastinya dia akan lebih baik untuk daun dan untuk tunasnya. Nah, jadi sebulan selanjutnya dia kan sudah masuk ke tahap generatif. Jadi di tahap generatif itu bawang itu akan memasuki fase hidupnya untuk membentuk umbi. Nah, kalau dia sudah membentuk umbi, disinilah kita yang harus perhatian dengan umbinya, gitu loh. Nah, jadi bagaimana kita memperhatikan umbinya, apakah sudah mulai terbentuk atau belum, ataukah dia tidak jadi terbentuk, gitu kan? Nah, itu harus memang perlu benar-benar diperhatikan. Kalau dia sudah mulai terbentuk, nah di sini kita harus berikan nutrisi kalium dan fosfat yang lebih gitu, supaya melakukan proses pengumbian dengan sempurna gitu. Karena di umur generatif ini, di fase generatif itu kan dia membutuhkan nutrisi yang lebih fokus kepada umbi, karena kita kan mau ngambil umbi, bukan mau ngambil daun kita dari bawang ini gitu kan. Nah, kalau dia seperti itu, kurasa budidayanya akan lebih memuaskan. Masyarakat contohnya punya keluhan, ini suap bawang mati katanya kan, jadi ditanam bawangnya tidak dapat tumbuh dengan baik gitu kan. Pernah orang sampai membangun rumah, bisa menyekolahkan anak-anak gitu kan, bisa menguliahkan anak-anak karena bertani bawang gitu. Kita kan pasti punya punya penilaian juga dengan semua jerih payah kerja yang sudah kita lakukan kan. Yang paling sering memang hama itu datang, dia lalat-lalat putih itu bertelur. Jadi telurnya ini yang akan berubah menjadi ulat gerayak. Nah, ini sebenarnya itu fase hama itu sebenarnya. Jadi makanya banyak juga orang-orang yang membuat inovasi penanganan di lalatnya gitu kan. Jadi lalatnya yang diberantas. Contohnya dibuatnya plastik gitu kan, plastik kaca, ditaburi diluluri lem gitu kan, dikasih cahaya. Nah, nanti kan lalat-lalatnya ke situ. Lalat yang membawa telur atau cikal bakalnya ulat gerayak. Itu sebenarnya satu fase hama itu sebenarnya gitu. Tidak terpisah sebenarnya. Kondisi bawang itu pun sebenarnya terlihat kalau dia terserang hama. Kalau daunnya hijau gitu kan, tumbuh tegak, nanti dia akan kelihatan sudah berlobang. Yang pertama pasti dia akan terlihat berlobang. Lubang itu pasti dibuat oleh hama gitu, ulat gerayak lah, ulat gerayak. Kalau ulat gerayaknya sudah kira-kira ada 1 minggu di dalam, daunnya akan mulai memutih gitu, karena lapisan lilinnya sudah sudah mulai habis. Tahu daunnya sudah digergoti oleh ulat gerayak itu, warnanya pasti akan beda dan bahkan dia akan patah gitu. Kondisi yang memperlihatkan bahwa dia diserang oleh hama. Tapi hama yang lebih sering adalah
hama yang menyerang daun. Itu kalau bawang, karena bawang ini kalau daunnya ini sudah selesai oleh hama, dihancurkan oleh hama, ya sudah pasti otomatis umbinya tidak akan ada atau tidak akan jadi gitu. Karena memang daunnya yang menyuplai semua nutrisi untuk pertumbuhannya, kira-kira begitu. Usia rentan untuk penyerangan hama itu di umur 2 minggu sampai 1 bulan gitu. Kalau untuk bawang merah dia membutuhkan minimal 60 HST, 60 hari setelah tanam. Kalau kebanyakan hujan, biasanya dia harus lebih cepat dicabut. Bisa aja tidak nyampe di 60 HST. Hujan terus menerus, umbinya jadi pecah. Itu yang kita jaga kalau cuaca hujan. Kalau kondisinya yang sudah layak dipanen, yang pertama batang daunnya itu kan dia kayak batang 55 cm itu kalau kita pencet dia pasti udah kusut atau tidak terlalu tegak lagi. Yang kedua pastinya daunnya sudah banyak yang rebah. Kalau dia sudah rebah berarti dia sudah selesai, proses budidayanya sudah selesai gitu. Itu sudah bisa dicabut karena tidak ada lagi proses yang bisa kita harapkan untuk pembesaran umbi karena kan daunnya sudah jatuh gitu. Nah, itu kondisi yang menandakan bahwasanya bawang itu sudah bisa dipanen. Sebenarnya bawang itu di fase pemanenan ini, setelah dia dicabut, ada baiknya memang dia digantung. Nah, jadi bawang itu harus digantung supaya pasca panennya itu lebih baik. Karena setelah pasca panen juga, setelah kita cabut sebenarnya, kalau kita gantung, itu juga satu fase untuk bawang ini, bahwasanya dia akan menyelesaikan semua cairan yang ada di daunnya gitu. Jadi untuk menurunkan semua nutrisi yang ada di daunnya itu harus digantung baiknya gitu. Nah, jadi setelah 2 minggu 3 minggu digantung, nah baru bisa dipotongi gitu untuk konsumsi. Dia akan lebih kilat, warna merahnya akan kilat. Nah, kalau sudah kilat dia mau ditahan sampai 1 bulan pun di keranjang rempah-rempah itu ya dia tidak akan busuk gitu. Masyarakat contohnya punya keluhan, ini suam bawang mati katanya kan, jadi ditanam bawangnya tidak dapat tumbuh dengan baik gitu kan. Nah, dan mungkin dia itu berulang, sampai 2-3 kali dia lakukan, tetap juga tidak tumbuh sempurna gitu kan. Jadi dia jadi malas bertani bawang gitu. Sebenarnya dia tidak mengevaluasi tindakan yang dia lakukan. Itu sebenarnya itu yang tidak teliti dan tidak fokus itu. Dia tidak mengevaluasi bagaimana budidaya dia sebelum-sebelumnya gitu. Nah, soalnya kan bisa kita evaluasi apa perlakuan yang kita lakukan dalam bertani itu untuk melihat perkembangannya gitu. Nah, itu sebenarnya bukan kesalahan tetapi ketidaktelitian dan ketidakfokusan gitu-gitu. Menghasilkan bibit sendiri gitu. Jadi dari hasil panen itu kubibitkan lagi. Dan ini sudah generasi ke-6. Nah, ini selalu menunggu fase, kan dormansinya 2 bulan atau masa tidur bibitnya 2 bulan penggantungan. Jadi disitulah lahannya juga istirahat. Nah, jadi 2 bulan lah masa tanahnya istirahat menunggu bibitnya siap tanam gitu. Jadi 2 bulan budidaya, 2 bulan istirahat, 2 bulan budidaya, 2 bulan istirahat. Seperti itulah dia. Pernah membuat orang sampai membangun rumah, bisa menyekolahkan anak-anak gitu kan, bisa menguliahkan anak-anak karena bertani bawang gitu. Bisa jadi modal merantau. Zaman dulu kan dia panen bawang langsung menjadi modal untuk merantau, bisa membeli kerbau gitu kan untuk jadi tabungannya gitu, dan juga menjadi penopang ekonominya. Itu cerita yang menarik yang juga menjadi alasan kenapa sebenarnya bertani itu adalah masa depan gitu. Kayak kita dengar di cerita-cerita pasar gitu kan. Ya, apalagi terkhusus untuk bawang sitapak ini ya. Bawang sitapak ini dia lebih wangi gitu, lebih harum ketika dimasak gitu. Dan lebih pedas gitu kan, lebih merah. Walau ukurannya lebih kecil dari bawang lain. Nah, ini Ini cerita yang menarik juga. Bawang sitapak sama sirih ini gitu. Putaran ekonominya yang lebih cepat gitu kan, sehingga
memaksa kita memang untuk fokus dalam bertani bawang merah. Kalau untuk persoalan dukanya, nah persoalan duka yang lebih dalam itu sebenarnya persoalan harga ya. Jadi duka-duka petani itu yang salah satunya duka harga, karena kayak disitulah apa namanya ujungnya dari si apa namanya penghargaan terhadap petani itu gitu. Jadi sebenarnya kan harga itu juga penghargaan terhadap petani gitu. Bagaimana sampai hari ini petani sendiri tidak bisa menentukan harganya. Jadi bagaimana dia membudidayakannya, mulai dari mengolah lahan, menanam sampai perawatannya gitu kan, tidak pernah menjadi indikator dalam menentukan harga gitu. Jadi harga itu terlepas dari harga sebuah hasil panen itu terlepas dari petaninya gitu. Nah, jadi cuma pasar lah yang menentukan. Contohnya bagaimana kondisi hasil panen ini di sebuah pasar. Jadi kondisi pasar ini yang menentukan, karena banyak contohnya kan, jadi murah lah dia karena gampang didapat gitu kan. Tidak dipikirkan atau tidak berangkat dari perhitungan proses budidayanya gitu. Nah, jadi persoalan harga petani dengan hasil taninya itu jadi terpisah gitu. Beda dengan perusahaan contohnya. Jadi perusahaan kan punya apa namanya? Punya tolak ukur yang sudah terhitung gitu kan, yang dengan rapi berapa kebutuhan modalnya, berapa biaya produksinya, berapa ongkosnya, dan berapa harganya gitu kan. Nah, mereka bisa menentukan harga produknya gitu. Nah, petani itu kan produk juga gitu, karena untuk melahirkan sebuah hasil pertanian itu kan ada usaha di dalamnya gitu loh. Tidak muluk-muluk kita tanam langsung tumbuh gitu, tapi ada kerja upaya yang dilakukan oleh petani gitu. Nah, inilah yang tidak terhitung ketika penentuan harga gitu. Nah, jadi apa namanya petani yang menghasilkan bahan baku gitu, menghasilkan bahan dasar untuk segala produk-produk selanjutnya, itu tidak bisa menentukan harga. Sedangkan perusahaan yang sebenarnya aku bilang tergantung kepada hasil panen gitu. Contohnya potato tidak punya suplai kentang. Bagaimana dia bisa memproduksi potato gitu kan? Tapi dia bisa membuat harganya stabil, atau bahkan dia bisa menaikkan harga gitu untuk produknya gitu kan. Sementara petani gitu yang tidak dihitung proses dan tenaganya yang diberikannya kepada hasil panennya, tidak dihitung gitu loh. Nah, ini persoalan apa namanya? Persoalan yang besar, yang vital, harusnya dibahas bersama-sama gitu antara pemerintah gitu kan, selaku apa namanya? Yang harusnya memikirkan ini gitu, bagaimana melakukan inovasi dan bagaimana mengevaluasi harga gitu kan. Ini kan tersangkut paut juga dengan kesejahteraan petani gitu. Bagaimana, apa mau kita bahas kesejahteraan kalau hasil panennya tidak dihargai sesuai dengan kebutuhan hidupnya gitu. Kira-kira itu duka yang paling dalam untuk bertani ini. Nah, jadi kalau masukan gitu kan, sebenarnya masukan itu lebih kepada orang-orang yang sudah punya pengalaman jauh gitu. Tapi dang dapat jolo-jolohon gitu, aku hanya menyampaikan yang pertama, tetap semangat dan pelajari apa yang mau kita tanam. Contohnya bawang merah itu jangan takut salah gitu, atau jangan takut gagal panen kalau memang mau bertani gitu kan. Karena kalau kita tidak gagal, apalah keberhasilan gitu loh. Kalau kita tidak pernah gagal, apa yang berhasil gitu. Mana yang salah kalau kita mana yang benar kalau kita tidak pernah lakukan mana yang salah, kayak gitulah kan. Nah, jadi pelajari terus bawangnya. Dan yang kedua, menjadi catatan juga, jangan pernah lupa untuk memproduksi pengetahuanmu sendiri. Jadi teman-teman, dari semua yang kuceritakan tadi, itu terangkum dalam satu kalimat yang menjadi motoku juga, bahwasanya bertani bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi lebih untuk merayakan ideologi.
Tidak terasa sudah 30 menit kebersamaan kita di sore hari ini. Jangan lupa saksikan Beta Mangula setiap hari Sabtu pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Sampai berjumpa di program Beta Mangula berikutnya, dan kami seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih.